Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dengan Pak Faiz. Meskipun pada kesempatan kali ini kita berjumpa di kanal YouTube-nya Faiz Kimia. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, teman-teman, murid-murid Pak Faiz yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan kali ini Pak Faiz akan melanjutkan tentang materi. Setelah kemarin kita belajar menghitung mol, maka kita sekarang akan belajar menggunakan konsep mol dalam perhitungan kimia. Nah, konsep molnya nanti digabungkan dengan persamaan reaksi dan juga lain sebagainya. Di kesempatan video kali ini nanti Pak Faiz akan coba memberikan contoh soal, kemudian bagaimana cara mengerjakannya. Maka simak baik-baik teman-teman semua dan semoga bisa dipahami materinya. Apabila ada pertanyaan bisa langsung isi di kolom komentar maupun bisa menghubungi nomor WA Pak Faiz. Nah, yang perlu kita ingat selalu ketika kita belajar stoikiometri atau perhitungan kimia yaitu bahwasanya massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Ingat ya, yang pertama, massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Kemudian yang kedua yang harus kita ingat adalah massa itu tidak bisa dibandingkan. Dan yang ketiga, harus kita ingat selalu bahwasanya perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol dan sama juga dengan perbandingan volume. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol dan sama juga dengan perbandingan volume. Oke, kita simak baik-baik. Setelah ini ada soal dari Pak Faiz dan kita coba mengerjakannya bagaimana. Oke, yang pertama adalah menentukan jumlah pereaksi dan zat hasil reaksi. Ada contoh soal di situ, bisa kita baca. Diketahui reaksi sebagai berikut. FeS, besi sulfida, bereaksi dengan HCl, asam klorida, menjadi besi 2 klorida atau FeCl2, dan gas H2S atau asam sulfida. Nah, jika dihasilkan 4,48 liter gas H2S pada 0 derajat Celcius 1 atmosfer, maka massa FeS yang direaksikan dengan HCl adalah, di situ diketahui nomor massa Fe 56 dan nomor massa S atau belerang adalah 32. Petunjuknya yang pertama yaitu kita harus menyetarakan persamaan reaksinya terlebih dahulu. Nah, reaksi ini itu belum setara ya teman-teman ya. Maka kita harus menyetarakan dulu. Kemudian nanti langkah yang kedua setelah menyetarakan reaksi adalah kita masukkan data dari soal ini dalam bentuk mol dari zat yang diketahui ke persamaan reaksi. Nah, pokoknya kalau ada soal stoikiometri, usahakan kita cari molnya terlebih dahulu dari zat yang memungkinkan. Karena di sini ada H2S pada kondisi 0 derajat 1 atmosfer, ini artinya STP, dan volumenya ada, maka kita nanti gunakan hubungan antara mol dengan volume saat STP. Oke, kemudian langkah ketiga adalah kita tentukan mol yang ditanya dengan perbandingan koefisien. Tentunya perbandingan koefisien ketika reaksi sudah disetarakan. Ya, kita cari mol FeS dengan perbandingan koefisien. Yang terakhir, langkahnya adalah kita menghitung satuan massa FeS sesuai yang ditanyakan. Oke, itu petunjuknya. Pak Faiz akan jelaskan bagaimana mengerjakannya. Simak baik-baik ya teman-teman semua. Ini, langkah yang pertama adalah kita setarakan persamaan reaksinya. Ya. Nah, ini langsung sudah Pak Faiz setarakan untuk penyetaraan reaksi. Pak Faiz yakin teman-teman semua sudah bisa.
Hasilnya adalah FeS, koefisiennya 1, ditambah HCl, koefisiennya 2, menjadi FeCl, 2, koefisiennya 1, dan H2S, koefisiennya 1. Insya Allah ini sudah setara. Fe-nya 1, Fe1, S-nya 1, S-nya 1, hanya 2, Cl-nya ada 2, Cl-nya juga ada 2. Kemudian langkah yang kedua adalah kita masukkan data dalam bentuk mol dari zat yang diketahui ke persamaan reaksi. Nah, karena tadi sudah Pak Faiz sebutkan H2S ini bisa kita cari dengan volume STP, rumusnya adalah mol sama dengan volume STP dibagi 22,4 ya. Di soal sini tertutup, Pak Faiz coba tampilkan lagi. Di soal ini ya 4,48 liter. Nah, berarti 4,48 liter dibagi 22,4 yaitu 0,2 mol ya. Mol H2S 0,2 mol. Nah, kalau Pak Faiz gabungkan dengan persamaan reaksi yang di atas ini, maka Pak Faiz bisa menuliskan 0,2 mol itu di bawah H2S ya. H2S-nya 0,2 mol. Lanjut ke langkah berikutnya yaitu kita tentukan mol yang ditanya dengan perbandingan koefisien. Nah, kita kan sudah tahu mol H2S. Yang ditanya adalah mol FeS. Maka kita bandingkan saja. Mol H2S dibanding mol FeS itu sama dengan koefisien H2S dibandingkan koefisien FeS. Kenapa? Karena pada reaksi yang sudah setara, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Itu yang harus senantiasa kita ingat-ingat. Oke. Maka kalau mol H2S-nya 0,2 mol dibanding mol FeS, yaitu koefisiennya sama dengan 1:1, maka dari perhitungan matematisnya kita dapatkan mol FeS adalah 1/1 kali 0,2 mol. Jawabannya 0,2 mol. Kita punya mol FeS sebanyak 0,2 mol. Lalu langkah yang terakhir ada apa? Langkah yang terakhir adalah tinggal kita nyari masanya FeS. Caranya bagaimana? Kita sudah punya mol, berarti mol sama dengan gram per mr. Nah, kalau dibalik nyari massa, berarti massa sama dengan mol kali mr-nya FeS. Kita bisa hitung FeS di sini, mr-nya adalah 56 tambah 32, yaitu 88. Berarti massa FeS adalah 0,2 kali 88, yaitu 17,6 gram. Nah, nanti kalian bisa ulangi menghitung sendiri, dicocokkan dengan jawabannya Pak Faiz, benar atau salah. Kalau masih ada salah, masih ada kelirunya, bisa ditanyakan lewat kolom komentar, bisa WA ke Pak Faiz. Oke, semoga untuk poin yang pertama menentukan jumlah reaksi dan zat hasil reaksi sudah bisa dipahami, sehingga Pak Faiz bisa melanjutkan ke perhitungan berikutnya. Oke, ini sedikit fakta menarik yang Pak Faiz himpun dari ECFAC, bahasanya if you don't move for 15 minutes, you will fall asleep. Jadi kalau kita sedang belajar atau sedang mendengarkan Bapak Ibu Guru, tapi harus kadang bergerak ke sana kemari biar kita tidak tertidur. Oke. Yang kedua kita akan coba untuk menentukan pereaksi pembatas. Nah, ini sudah mulai agak advance pembahasannya, yaitu menentukan pereaksi pembatas. Ada contoh soal. Sebanyak 40 ml larutan timbal 2 nitrat 0,1 molar direaksikan dengan 25 ml larutan KCl 0,4 molar sesuai dengan reaksi PbNO3 2 kali timbal 2 nitrat ditambah atau bereaksi dengan KCl, kalium klorida, menjadi PbCl2 atau timbal 2 klorida, dan KNO3 atau kalium nitrat. Pertanyaannya, tentukan massa endapan yang terbentuk. Diketahui massa molar Pb yaitu 206 dan massa molar Cl adalah 35,5. Di sebelah kanan sudah Pak Faiz berikan bagaimana cara mengerjakannya. Yang pertama yaitu kita harus menyetarakan persamaan reaksi. Pokoknya kalau ada
persamaan reaksi, maka wajib hukumnya bagi kita untuk mengecek sudah setara atau belum reaksi tersebut. Kalau sudah setara, bisa lanjut ke langkah berikutnya. Tapi kalau belum setara, maka wajib hukumnya bagi kita untuk menyetarakan reaksi tersebut. Ya, bisa disimak baik-baik ya teman-teman. Oke, yang langkah kedua yaitu kita menentukan jumlah mol untuk setiap pereaksi. Ya, ini kan nanti bisa kita cari mol dari timbal 2 nitrat, kemudian kita juga bisa nyari mol dari KCl. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita bagi mol per reaksi dengan koefisien untuk menentukan reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas adalah reaksi yang habis duluan. Nanti akan Pak Faiz jelaskan pada perhitungan. Simak baik-baik teman-teman semuanya. Kemudian langkah berikutnya adalah hasil bagi terkecil berperan sebagai pereaksi pembatas. Nah, itu tadi. Kan kita tahu nih nanti molnya timbal 2 nitrat berapa, molnya KCl berapa, kita bagi dengan koefisiennya masing-masing. Nah, yang terkecil hasil pembaginya itu maka menjadi pereaksi pembatas, yaitu pereaksi yang habis duluan. Langkah berikutnya setelah kita tentukan reaksi pembatasnya yaitu kita hitung jumlah mol zat yang ditanyakan dengan perbandingan koefisien antara zat yang ditanyakan dengan pereaksi pembatas. Dan yang terakhir kita coba hitung masanya dari zat PbCl2 atau timbal 2 klorida. Oke. Setelah ini Pak Faiz akan coba uraikan satu persatu bagaimana cara menjawabnya. Mohon teman-teman semuanya menyimak baik-baik. Oke. Langkah yang pertama adalah kita menyetarakan persamaan reaksi ya. Pak Faiz yakin sekali lagi teman-teman semua sudah bisa menyetarakan reaksi, maka hasil penyetaraan reaksinya menjadi seperti ini. Koefisien PbNO3 2 kali yaitu 1, kemudian KCl itu koefisiennya 2, hasilnya adalah PbCl2 koefisiennya 1, dan KNO3 koefisiennya 2. Pak Faiz anggap teman-teman semua sudah bisa menyetarakan reaksi. Ini sudah setara ya, PB-nya 1, PB-nya 1, N-nya ada 2, di sini N-nya juga ada 2, O-nya ada 6, 3 kali 2, sini juga 6, 2 kali 3. K-nya ada 2, sini juga ada 2, dan Cl-nya ada 2, begitupun yang di produk juga Cl-nya 2. Nah, kemudian langkah kedua adalah kita tentukan jumlah mol setiap reaksi. Karena yang diketahui M besar itu molaritas, maka kita harus membuka kembali ingatan kita, rumus konsentrasi dihubungkan dengan mol adalah mol sama dengan molaritas kali volume. Molaritasnya 0,1, volumenya 40 ml, maka kita dapatkan mol timbal 2 nitrat yaitu 4 milimol. Kemudian untuk mol KCl, rumusnya juga sama, molaritas kali volume, yaitu 0,4 kali 25, yaitu 10 milimol. Nah, semoga teman-teman sudah masih bisa mengikuti sampai di langkah ini. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, langkah berikutnya adalah kita bagi mol per reaksi dengan koefisien untuk menentukan per reaksi pembatasnya. Untuk timbal 2 nitrat, molnya 4, koefisiennya 1. Ini koefisiennya di sini 1. Berarti 4/1 yaitu 4. Kemudian untuk KCl itu molnya adalah 10, koefisiennya 2. Berarti 10 bagi 2, 5. Antara 4 dan 5 yang lebih kecil adalah yang ini, timbal 2 nitrat. Maka timbal 2 nitrat ini dia berperan sebagai pereaksi pembatas. Pak Faiz lanjutkan, semoga teman-teman bisa mengikuti. Langkah yang berikutnya adalah kita hitung jumlah mol zat yang ditanyakan. Nah, tadi yang ditanyakan adalah tentukan massa endapan yang terbentuk. Massa endapan itu berarti namanya endapan itu padatan. Padatan itu solid atau yang fasenya S. Berarti yang ditanya adalah PbCl2 ini teman-teman. Ya.
yang ditanya PbCl2. Pak Faiz kembali ke langkah berikutnya. Nah, hitung jumlah mol zat yang ditanyakan dengan perbandingan koefisien antara zat yang ditanyakan dengan pereaksi pembatas. Nah, pereaksi pembatas ini dia digunakan sebagai standar untuk mencari mol yang lainnya atau mol yang ditanya. Oke, berarti kita pakai perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol, yaitu mol PbCl2 dibanding mol PbNO3 2 kali sama dengan koefisien PbCl2 dibanding koefisien PbNO3 2 kali. Nah, karena yang ditanya atau yang belum kita ketahui adalah mol PbCl2, maka tetap kita tulis mol PbCl2 dibanding 4 milimol. 4 milimol didapatkan dari sini dan juga dari pengecekan reaksi pembatas sama dengan koefisien PbCl2 yaitu 1. Ini koefisiennya setelah kita setarakan reaksinya 1 dan koefisien PbNO3 2 kali setelah reaksi setara juga 1. Oke, tadi mohon maaf PbCl2 yang di sini. Maka bisa kita dapatkan mol PbCl2 adalah 1/1 kali 4 milimol, yaitu 4 milimol. Ingat, satuannya masih milimol, maka kita ubah menjadi mol, yaitu dibagi 1000. 4 dibagi 1000, yaitu 0,004 mol. Nah, sudah tahu mol PbCl2-nya, berarti langkah terakhir sangat mudah sekali, yaitu kita tinggal menghitung massa PbCl2 dengan rumus mol kalikan MR-nya. MR PbCl2 adalah 277, maka dikalikan 0,004 yaitu 1,108 gram. 1,108 gram. Begitu teman-teman untuk menentukan reaksi pembatas. Semoga teman-teman masih bisa mengikuti dan Pak Faiz akan coba lanjutkan. Tetap semangat dan sukses selalu teman-teman. Kita ke pengetahuan stoikiometri yang keempat, yaitu tentang penentuan kadar zat. Nah, penentuan kadar zat ada yang namanya persen unsur, yaitu rumusnya jumlah atom kalikan massa molar unsur dibagi massa molar senyawa kali 100%. Persen massa unsur, rumusnya adalah massa unsur dibagi massa senyawa kali 100%. Dan massa unsur sama dengan jumlah atom kali massa atom relatif unsur per massa mol relatif senyawa kalikan massa senyawanya. Ada contoh soalnya di situ, yaitu tentukan massa setiap unsur penyusun 50 gram CaCO3, kalsium karbonat. Nah, teman-teman sekalian, Pak Faiz akan coba sampaikan bagaimana cara mencari massa setiap unsur penyusun dari 50 gram kalsium karbonat. Langkah yang pertama adalah kita mencari massa molekul relatif dari senyawa kalsium karbonat. Nah, tinggal dihitung ini, Ca-nya kan ada 1, berarti ArCa kali 1, ditambah C-nya karena ada 1, juga ArC kali 1, ditambah ArO kalikan 3, karena O-nya ada 3. Oke, ArCa ada 40 kalau teman-teman cek di tabel periodik, kemudian ArC juga ada di tabel periodik bisa dicek, yaitu 12, sedangkan Ar oksigen adalah 16 kalikan 3. Total massa molekul relatif dari senyawa kalsium karbonat adalah 100. Nah, kemudian kita coba jawab pertanyaannya, yaitu tentukan massa setiap unsur penyusun. Unsur penyusun kalsium karbonat kan ada 3. Ada kalsium, ada karbon, dan ada oksigen. Kita satu persatu nyarinya, dimulai dari massa kalsium. Massa kalsium maka rumusnya adalah massa atom relatif kalsium kalikan 1, karena cuma ada 1 Ca-nya, dibagi Mr CaCO3 kali massa CaCO3, yaitu 40 kali 1 per 100 kali 50 gram, yaitu kita dapatkan 20 gram. Kemudian yang kedua, kita cari massa C-nya, yaitu massa atom relatif C kali 1. Kenapa kali 1? Karena C-nya ada 1.
dibagi MR CaCO3 kali massa CaCO3, yaitu 12 kali 1 per 100 kali 50 gram. Jawabannya adalah 6 gram. Dan unsur penyusun yang terakhir adalah oksigen, agak berbeda dengan yang lainnya. Kalau kalsium dan karbon tadi 1-1, sedangkan oksigen karena di sini 3, maka massa molekul relatifnya kalikan 3, kemudian dibagi massa molekul relatif senyawa CaCO3, kemudian dikali massa kalsium karbonat, yaitu perhitungannya 16 kali 3 per 100 kali 50 gram. Jawaban akhirnya adalah 24 gram. Oke. Teman-teman masih bisa mengikuti, semoga tetap sehat selalu. Pak Faiz lanjutkan yang berikutnya. Insya Allah ini yang terakhir akan kita pelajari pada video di kesempatan kali ini, yaitu menentukan rumus hidrat senyawa. Langsung ada contoh soal di situ, Pak Faiz bacakan terlebih dahulu contoh soalnya. Sebanyak 10 gram kristal besi 2 sulfat hidrat dipanaskan sehingga semua kristalnya menguap. Massa zat padat yang tersisa adalah 5,47 gram. Pertanyaannya, bagaimana rumus kristal senyawa tersebut? Diketahui massa molar atom Fe 56, atom S 32, atom O 16, dan atom H 1. Petunjuknya yaitu yang pertama kita cari massa kristal anhidrat dan massa airnya. Kemudian kita cari mol masing-masing zat. Dan terakhir kita cari perbandingan dengan memisalkan koefisien dari FeSO4 yaitu 1. FeSO4 itu ini teman-teman, besi 2 sulfat. Oke, Pak Faiz akan coba jelaskan, semoga teman-teman masih semangat untuk menyimak. Langkah yang pertama kita cari massa kristal anhidrat dan massa air. Nah, pakai hubungan itu tadi yang pertama Pak Faiz ingatkan, massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Oke. Maka massa zat padat tersisa atau massa FeSO4 anhidrat adalah 5,47 gram nih ya. Massa zat yang tersisa 5,47. Maka massa air yang teruapkan yaitu massa FeSO4 anhidrat ini 10 dikurangi massa FeSO4 anhidrat. Oke, mohon maaf. Massa FeSO4 hidrat, artinya FeSO4 yang masih berikatan dengan air, dikurangi massa FeSO4 anhidrat. Massa FeSO4 anhidrat itu massa FeSO4 yang benar-benar murni, karena sudah dipanaskan, maka airnya sudah putus, airnya sudah menguap, sudah hilang. Oke. Massa air yang teruapkan yaitu 10 dikurangi 5,47 sebanyak 4,53 gram. Oke. Kemudian langkah keduanya adalah kita cari mol dari masing-masing zat. Kita cari mol FeSO4 hidrat terlebih dahulu, yaitu massa FeSO4 dibagi MR FeSO4. Mohon maaf, ini harusnya anhidrat karena sudah tidak mengikat air, airnya sudah menguap, yaitu 5,47 dibagi 136. Hasilnya adalah 0,04022 mol. Kalau latihan kita boleh pakai kalkulator, apalagi sekarang pembelajaran daring, silahkan pakai kalkulator, tapi nanti jika tatap muka, maka biasakan untuk tidak menggunakan kalkulator. Oke teman-teman, Pak Faiz lanjutkan. Untuk mol H2O bisa kita cari dari massa H2O dibagi MR H2O. Massa H2O ini ya, yang tadi kita hitung yaitu 4,53 dibagi 18. Yaitu ketemunya 0,25167. Oke, langkah yang terakhir kita cari perbandingan dengan memisalkan koefisien FeSO4 yaitu 1. Maka perbandingan mol FeSO4 dibagi dengan mol H2O adalah 0,04022 dibagi atau berbanding 0,25167.
25167. Hasilnya adalah 1:6. Jadi rumus molekul kristal kristalnya yaitu FeSO4.6H2O. Artinya FeSO4 mengikat air sebanyak 6 molekul. Begitu teman-teman, semoga bisa dipahami. Sekali lagi Pak Faiz ingatkan, kalau ada yang kurang jelas bisa isi komentar ataupun juga WA ke Pak Faiz. Terima kasih. Demikian yang bisa Pak Faiz sampaikan pada kesempatan video kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Tetap semangat, tetap belajar, sehat selalu, dan jangan lupa jaga iman dan imun kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.